Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmila dari SMP 1 Atap 7 Baraka, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pandeglang. Pada video kali ini saya akan menampilkan tugas modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Dalam hal ini, saya akan mempersembahkan tugas demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Jadi Ibu, berdasarkan kesepakatan kita beberapa hari yang lalu bahwa hari ini saya akan mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 dalam rangka melaksanakan pendidikan saya dalam pendidikan guru penggerak. Oleh karena itu saya minta kesediaan Ibu untuk berbagi dengan saya terkait bagaimana pengambilan keputusan di sekolah kita ini Bu. Jadi langsung saja Ibu ya. Pertanyaan pertama, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah kita ini yang terkait dengan kasus dilema etika dan kasus rujukan moral? Begini Bu, untuk bisa mengidentifikasi mana yang tergolong kasus dilema etika atau rujukan moral, ya tentu di sini kita harus terlebih dahulu seperti saya itu harus memahami betul dulu apa konsep dari kasus yang tergolong dilema etika dan rujukan moral. Nah, di sini artinya kalau kasus itu adalah kebenaran lawan kebenaran, ya dua unsur nilai kebajikan yang bertentangan berhadapan, maka itu termasuk kasus dilema etika. Yang agak mudah sih itu yang tentang rujukan moral, di mana ya sudah jelas kalau kebenaran melawan kesalahan ya itu rujukan moral. Terima kasih Bu. Kemudian selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang besar terkait nilai-nilai kebajikan? Ya, jadi kalau saya menghadapi kasus-kasus yang memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama atau benar, sama-sama benar, maka terlebih dahulu saya itu melakukan resolusi. Ada 3 resolusi yang biasa saya terapkan di sini. Pertama, saya itu melihat kasus itu berbasis akhir, bagaimana dampak jangka panjangnya ke depan ya, dari kasus tersebut. Kemudian yang kedua di sini tentu saya tetap harus berpegang pada aturan yang benar, ya, aturan-aturan yang berlaku. Dan yang ketiga itu yang paling saya tidak bisa hindari itu adalah tentang nilai-nilai kemanusiaan yang di situ terkandung rasa peduli yang saya temukan di situ. Ya, betul sekali Bu. Jadi kemudian kita lanjut saja Ibu. Dalam pengambilan keputusan yang Ibu lakukan selama ini, kira-kira adakah langkah-langkah atau prosedur yang menurut Ibu harus dilakukan untuk mencapai keputusan yang maksimal? Ya, jadi kalau saya sendiri Bu, dalam setiap pengambilan keputusan itu, terutama yang berkaitan dengan dilema etika, tentu saya mengikuti prosedur. Pertama, saya harus mengidentifikasi terlebih dahulu masalah yang terjadi, mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya di sini saya akan mengidentifikasi siapa saja yang terlibat di dalam kasus tersebut. Kemudian baru saya akan menentukan dilema atau apa saja yang bertentangan dalam kasus tersebut. Selanjutnya di sini setelah itu saya akan mengambil keputusan. Nah, setelah keputusan itu saya ambil tentu harus diterapkan dong ya. Diterapkan keputusan itu
pada saat proses penerapan itu saya akan melakukan evaluasi bagaimana proses dari penerapan keputusan itu. Dan setelah evaluasi saya tentu akan melakukan refleksi, mengambil pembelajaran dari hasil keputusan tersebut. Ya. Ya, betul sekali Bu. Nah, itu tampak sekali Bu ketika kita ada kasus sekira pengambilan keputusan yang Ibu lakukan selama ini alhamdulillah baik dan menguntungkan bagi kami semua Ibu. Kemudian yang selanjutnya hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terutama terkait dengan kasus-kasus dilema etika, kira-kira ada atau tidak? Iya, betul sekali. Jadi ya, yang saya anggap efektif itu dan cukup memiliki nilai lebih dalam pengambilan keputusan itu, jika saya menghadapi keputusan itu, pertama tentu saya harus mampu memilih mana nilai-nilai kebajikan yang harus saya pilih yang berkaitan dengan situasi saat itu, yang lebih menguntungkan terkait dengan situasi saat itu. Kemudian yang kedua yang perlu juga saya pertimbangkan di sini adalah dalam proses pengambilan keputusan tersebut, prosesnya itu dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat. Saya melakukan diskusi secara terbuka, tidak ada intimidasi pada orang-orang yang berkasus, sehingga mereka akan terpancing untuk mengeluarkan unek-unek atau pendapat dan sebagainya. Kemudian dari proses pengambilan keputusan itu tentu saya akan melakukan dokumentasi. Jadi di sini kalau bukan saya sendiri yang mencatat prosesnya, ada rekan guru yang lain, mungkin wali kelas atau guru BK atau saya pun saya libatkan untuk mencatat proses pengambilan keputusan itu dan disimpan. Nah, kemudian yang terakhir tentu lebih pada evaluasi lagi. Kemudian yang berikutnya di sini bahwa dari hasil keputusan itu tentu saya harus siap untuk menerima konsekuensi dari keputusan yang saya ambil, bagaimana dampaknya terhadap reputasi sekolah. Iya Ibu, ketika kita melihat keadaan, kadang-kadang kan ada kasus besar, ada kasus boleh dikata kasus kecil. Nah, bagaimana atau apakah ada tantangan Ibu dalam memutuskan sebuah dalam mengambil sebuah keputusan terkait kasus-kasus itu? Ya, kalau tantangan sih terus terang banyak tantangan yang dihadapi dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus. Tantangannya, salah satu tantangannya itu kalau berhadapan dengan dilema etika itu, ya tantangannya itu yang membuat pusing kita itu untuk menentukan pilihan mana kasus itu karena sama-sama baik, menentukan pilihan mana yang akan kita putuskan. Ya, jadi itu adalah merupakan tantangan. Yang kedua, biasa dalam pengambilan keputusan yang menjadi tantangan itu kalau sumber informasi itu, informasi yang kita peroleh itu kurang. Ya, kurang informasi dari pihak-pihak yang terlibat sehingga agak rumit juga. Ya, jadi yang berikutnya yang merupakan tantangan jika rekan-rekan yang lain tidak turut terlibat, turut ambil, turut membantu dan sebagainya. Tetapi saya yakin bahwa untuk kasus-kasus yang selama ini sudah berjalan, alhamdulillah rekan-rekan guru itu selalu terlibat. Kemudian Ibu dalam menangani sebuah kasus, apakah Ibu memiliki maksudnya rencana waktu untuk menyelesaikan kasus atau langsung menyelesaikan kasus tersebut ketika sedang kejadian? Iya, itu tergantung dari jenis kasusnya Bu. Kalau kasus itu saya lihat itu masih agak ringan, maka tentu bisa diselesaikan pada saat itu juga. Tetapi kalau kasusnya kasus agak besar, tentu memerlukan waktu yang lama dan harus melalui berbagai prosedur. Ya, tahapan-tahapan seperti yang sudah menjadi
tata kelola yang ada di sekolah. Kemudian kira-kira adakah faktor-faktor yang memudahkan ibu dalam memutuskan dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, faktor-faktor yang memudahkan saya dalam mengambil keputusan itu salah satunya adalah dukungan dari rekan-rekan guru, ya bantuan dari rekan-rekan guru dalam menemani kasus, baik dari pencarian informasi, pelibatan orang-orang yang terlibat, memanggil orang-orang yang dibutuhkan untuk berdiskusi dalam kasus tersebut. Dan terlebih lagi yang paling saya senang saat ini, yang sangat saya anggap itu membantu saya dalam pemecahan kasus dilema etika, ya itu dari itu sendiri, karena saya sangat bangga, merasa terbantu dengan selama proses pendidikan itu selama 4 bulan ini. Jika saya menghadapi kasus dan saya ungkap di depan umum di ruang guru, diminta atau tanpa diminta pun ibu biasa langsung mengeluarkan pendapat, dan alhamdulillah tidak sedikit yang langsung saya terapkan, dan alhamdulillah mampu menyelesaikan kasus. Jadi lewat forum ini saya ucapkan terima kasih banyak Bu, ilmunya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan saat lulus nanti jadi guru penggerak, ibu itu bisa lebih berdampak lagi. Terima kasih Bu atas apresiasinya dan dukungannya selama ini. Kemudian satu lagi, ketika ibu memutuskan mengambil sebuah keputusan, apa kira-kira adakah pengalaman yang berharga menurut ibu? Iya. Jadi dalam pengambilan keputusan yang merupakan hal yang paling berharga bagi saya, bahwa setiap keputusan yang harus saya ambil itu saya harus belajar dari kesalahan. Ya, saya harus merefleksi diri, mana keputusan yang sudah baik dan mana yang masih kurang baik. Nah, di sini keputusan refleksi itu saya akan gunakan sebagai penambahan pengetahuan, pemahaman untuk memutuskan kasus-kasus yang sama pada kedepannya. Ya. Dan yang berikutnya yang merupakan pengalaman berharga saya adalah kemampuan berpikir kritis. Ya, di saat situasi genting, mampu menentukan pilihan, menentukan sikap, dan kemudian di sini juga terlatih berkomunikasi dengan orang lain, pihak orang lain, bagaimana memediasi sehingga kasus itu bisa selesai. Dan yang lebih saya rasakan manfaatnya adalah kemampuan pengelolaan emosi dari saya itu untuk menghadapi dua orang yang mengalami dilema atau kasus itu butuh ketahanan, kesabaran, ya kemampuan untuk menahan emosi. Jadi itu ya yang saya rasa cukup bermanfaat bagi saya. Ya Bu, terima kasih, luar biasa sekali pemaparan dari Ibu, dan memang itu yang terjadi selama ini. Jadi terima kasih Bu, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Ibu juga tetap sehat selalu untuk memimpin kami di sekolah ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk sesi kedua ini saya dibersamai oleh Bapak Anwar Saleha, SPD MPD. Beliau adalah Kepala SDN 146 Asaan, Kabupaten Ngerikang, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya Pak. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita beberapa hari yang lalu, jadi ini Pak terkait tugas saya dalam rangka menyelesaikan tugas dalam program guru penggerak, dan salah satu tugasnya yaitu mewawancarai paling kurang 2 kepala sekolah. Iya Pak, jadi tentunya dalam kepemimpinan Bapak di sekolah ini tentunya ada beberapa masalah. Jadi dalam hal ini saya ingin berbagi cerita dengan Bapak terkait bagaimana pengambilan keputusan terkait masalah-masalah tersebut Pak.
Ya, Jadi bisa kita langsung saja Pak ya. ya silakan. Baiklah Pak, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Oh iya, terima kasih Bu. Tentunya salah satu cara saya mengidentifikasi apabila terjadi dilema etika atau rujukan moral di sekolah, tentu yang pertama adalah melalui pengamatan tentang rekan-rekan kerja selama ini. Kemudian selanjutnya saya mempelajari dan menyimpulkan kasus yang terjadi. Selanjutnya kesimpulan itu saya dapat gunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan, karena tidak mungkin juga saya langsung mengambil keputusan apabila terjadi hal sedemikian, baik yang berkaitan dilema etika maupun rujukan moral. Saya kira begitu Bu. Iya Pak, luar biasa sekali. Jadi memang betul Pak, dalam pengambilan keputusan memang kita tidak harus untuk memutuskan sepihak, tetapi betul tadi apa yang Bapak katakan bahwa kita harus mengidentifikasi ya Pak ya. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di dua kepentingan yang sama? Yang pertama, biasanya kalau untuk mengambil keputusan ini tentu kita laksanakan beberapa hal. Di antaranya pengambilan keputusan kasus dalam etika dilema etika ini. Pertama, tentu kita harus berpikir dengan berpikir berbasis hasil akhir. Iya betul. Kemudian berorientasi pada aturan yang benar. Karena dengan berorientasi pada aturan yang benar, tentu kita menghindari hal-hal yang dapat melanggar aturan itu. Kemudian mengutamakan rasa peduli terhadap sesama. Karena kalau kita sudah memiliki rasa peduli terhadap sesama, karena kita tahu bahwa etika dilema ini adalah etika dilema versus bujukan moral, ini sama-sama benar. Bahkan gitu Bu. Iya, luar biasa sekali Pak. Jadi dalam pengambilan keputusan yang saya sangat setuju dengan yang Bapak tadi katakan, bahwa dalam pengambilan keputusan ada tiga, yaitu kita berpikir pada hasil akhir, Ya. kemudian sesuai dengan aturan, dan tentunya juga kita tidak meninggalkan rasa empati kita terhadap sesama Pak. Ya. Kemudian Pak, pertanyaan yang keempat, yaitu hal-hal apa saja yang belum Bapak anggap sebagai hal yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Maksudnya ini hal-hal yang atau sama dengan langkah-langkahnya Bu ya? Iya. Iya. Yang pertama Bu, kalau saya mengalami hal sedemikian, pertama saya proses identifikasi masalah. Kemudian saya definisikan tujuan daripada yang akan saya lakukan. Kemudian saya pengembangan dan evaluasi alternatif dan teknis pengambilan keputusan. Di situ ada juga teknis pengambilan keputusan. Selanjutnya saya evaluasi implementasi serta atau solusinya. Dan begitu saya. Iya Pak. Kemudian Pak, dalam pengambilan keputusan tentu ada tantangan-tantangan yang Bapak hadapi selama ini. Bisa disebutkan Pak, kira-kira tantangannya seperti apa? Ya, tantangan yang biasa kita hadapi di sini, karena kita tahu bahwa yang akan kita hadapi ini adalah makhluk sosial, makhluk manusia juga. Itu tantangan yang saya hadapi selama ini. Tentu kita harus yang pertama mungkin kita harus mencari cara atau metode untuk menghadapi ini, karena tidak mungkin juga kita mau langsung to the point tentang masalah ini. Jadi tantangannya di situ sangat luar biasa untuk menghadapi hal-hal semacam ini.
Eh, itu saya salahnya. Iya Pak. Kemudian kalau misalnya ada masalah yang harus kita selesaikan, apakah Bapak langsung menyelesaikan saat itu juga atau mungkin Bapak menunggu waktu tertentu Pak untuk menyelesaikan? Untuk menyelesaikan masalah ini tentu kita mungkin harus ada jadwal tertentu atau memilih momen-momen yang baik untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian dalam penyelesaiannya ini apakah kita panggil secara pribadi di ruang kerja kita atau melihat situasi yang cocok untuk menyelesaikan masalah ini. Gitu. Betul sekali Pak. Kemudian selanjutnya Pak, kira-kira dalam menyelesaikan masalah, apa ada faktor-faktor atau individu yang bisa mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Saya kira kalau untuk maksudnya di sini mungkin ada pihak-pihak lain yang bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan itu. Yang jelas yang tentunya ini kita awali dengan diskusi dengan rekan-rekan yang lain. Bagaimana tindakan-tindakan kita selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Barangkali itu tentu kita sangat membutuhkan bantuan dari rekan-rekan kerja. Karena namanya manusia itu kadang-kala ada yang saya tahu, mereka tidak tahu, dan ada yang mereka lebih paham, sedangkan saya kurang paham. Masya Allah Pak. Kemudian yang terakhir Pak, dari pembicaraan kita Pak, kira-kira ada tidak pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan yang Bapak anggap sebagai pengalaman yang berharga begitu? Saya kira ini pengalaman yang luar biasa yang ditanyakan ini kepada saya, karena ini adalah merupakan juga motivasi buat kita untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan apabila terjadi di sekolah kita. Dan kita berusaha mudah-mudahan kasus-kasus semacam ini tidak akan terulang lagi apabila terjadi di lingkungan kerja kita. Masya Allah Pak, luar biasa. Jadi demikianlah pertanyaannya Pak. Terima kasih atas bantuan Bapak dalam penyelesaian modul saya ini. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan Bapak dalam keadaan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.